Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini nanti kalian berhubungan dengan menghitung jual beli ya. Jadi berhubungan dengan menghitung uang. Nah, di sini nanti yang akan kalian pelajari yaitu menghitung keuntungan, kerugian, diskon, pajak, bruto neto tara, dan bunga tunggal. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah keuntungan dan kerugian. Mungkin kalian sudah pernah mendengar bagaimana itu untung ataupun rugi. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh kondisi jika seseorang mengalami untung dan rugi. Nah, dari ketiga kasus ini tidak semuanya untung atau tidak semuanya rugi. Harus kita analisis dulu nih biar tahu yang seperti apa yang untung atau yang rugi itu. Nah, di sini Ibu membuat tabel seperti gambar di samping. Nah, di sini kondisinya Ibu punya 3, ada 1 Pak Subur, kedua Pak Soso, dan ketiga Pak Sarto. Nah, kita akan lihat nih di antara ketiga ini yang mana yang untung ataupun rugi. Di sini ada pemasukan, Ibu singkat M, dan pengeluaran nanti K ya. Jadi nanti untuk tahu untung dan rugi, nanti kalian harus mengurangi masuk atau pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, yang pertama Pak Subur, kita lihat. Pak Subur di sini seorang penjual bubur ayam katanya. Terus setiap pagi Pak Subur juga berbelanja ke pasar. Nah, jadi Pak Subur ini mau jualan bubur tapi dia belanja dulu bahan-bahannya ke pasar. Nah, uang yang dia habiskan adalah 1 juta. Jadi untuk membeli bahan-bahan tadi dia menghabiskan uang 1 juta. Berarti Pak Subur mengeluarkan uang. Berarti ini yang kita maksud dengan pengeluaran. Kita tandai dulu ini Kak. Dengan bahan tersebut, katanya Pak Subur, dapat membuat 130 porsi. Jadi dari 1 juta ini dapat jadi 130 porsi bubur. Tapi pada hari itu yang Pak Subur jual itu hanya 110 porsi. Jadi dari 130 dia hanya jual 110. Nah, satunya itu adalah 10.000. Berarti ini nanti kita anggap sebagai pemasukan. Jadi Pak Subur mendapatkan uang, berarti pemasukannya itu dari 110 porsi. Nah, 110 porsi itu kira-kira berapa ribu? Kita hitung dulu ya. 110 kali 10.000. Kita kalikan hasilnya adalah 1.100.000. Jadi yang didapatkan Pak Subur 1.100.000. Tapi kalau misalnya kalian lihat ini di sini 130, di sini 110. Berarti Bu yang 20 porsinya nggak kejual. Tapi kan kita lihat dulu di sini dia sudah untung atau rugi. Nih, di sini kasus pertama pemasukannya kita tulis dulu 1.100.000. Ini dari tadi penjualan 110 bubur. Pengeluarannya yang dipakai beli bahan itu 1 juta. Nah, langsung kita kurangi nih, masuk kurangi keluar. Berarti 1.100.000 dikurangi 1 juta adalah 100.000. Ini kasus yang pertama. Nanti kita cari ini untung ataupun rugi. Sekarang yang kasus kedua itu ada Pak Soso. Di sini Pak Soso itu katanya menjual bakso. Dia mengeluarkan dana lagi, menghabiskan dana di sini 800.000. Berarti ini kita anggap sebagai pengeluaran. Jadi dari 800.000 itu katanya dia dapat 120 porsi. Dengan harga satu porsinya itu 8.000. Tapi waktu hari itu Pak Soso nggak menjual 120, hanya menjual 90. Berarti ini pemasukan yang didapatkan Pak Soso. Kita hitung dulu nih, 90 porsi ini satunya kalau 8.000, berarti Pak Soso kira-kira dapat uang berapa ya? 9 kali 8, 72. Jadi ini Pak Soso 720.000 dapat uangnya. Kita tulis, ini kasus kedua. Yang kasus kedua, pemasukannya tadi Pak Soso dapat 720.000 dari penjualan 90 porsi. Pengeluarannya dia tadi beli bahan 800.000. Nah, kita kurangi nih. 720 dikurangi 800.000. Berarti ini minus nih, Bu. Kok ada uang minus? Gak apa-apa. Ini kan kita mau mengecek untung ataupun rugi.
Berarti di sini hasilnya adalah 80.000. Jangan dibalik ya. Kalau di hasilnya harus negatif ya udah nggak apa-apa negatif. Ini untuk mengecek ini aja. Nah, yang ketiga ada Pak Sarto. Pak Sarto di sini katanya menghabiskan uang untuk membeli bahan itu 700.000. Berarti ini sebagai keluarnya. Terus Pak Soso membuat 100 porsi. Satunya 10.000. Tapi yang dijual Pak Soso cuma 70. Berarti ini pemasukannya. Berarti 70 porsi itu kalau kita kalikan satunya 10.000 yang dijual Pak Sarto, berarti Pak Sarto cuma dapat uang 700.000 hari itu. Kita tulis pemasukannya berarti 700.000, pengeluarannya juga Pak Sarto 700.000. Kita kurangi nih, masuk kurangnya keluar, hasilnya 700 dikurangi 700, 0. Nah, setelah kita mendapatkan ini, baru kita cek nih keterangannya, dia rugi atau untung. Nah, kalau kita lihat di kasus yang pertama di sini, nah Pak Subur itu dapat lebih nih 100.000. Berarti kalau udah dapat lebih, berarti Pak Sarto di sini, Pak Subur mendapatkan untung. Nah, gitu. Kalau yang kedua, lihat udah jelas ininya negatif ya. Jadi pemasukannya lihat lebih kecil kan pemasukannya dibanding pengeluarannya. Jadi rugi di sini. Terus yang ketiga, di sini kalian bisa lihat yang masuk 700, yang keluar 700. Jadi tidak untung, tidak rugi. Nah, kalau tidak untung, tidak rugi ini adalah namanya impas. Impas. Jadi impas itu kondisi di mana misalnya seseorang tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, jadi lihat ya di sini ya, kalau keuntungan itu pemasukannya lebih besar dari pengeluaran. Kalau rugi, pemasukannya lebih kecil. Kalau impas itu pengeluaran dan pemasukan balance ya atau sama. Nah, kita langsung di sini keuntungan. Nah, seperti yang udah tadi kita lihat di kasus yang sebelumnya. Jadi kalau keuntungan itu jika harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian, maka dapat dikatakan untung. Nah, nanti juga kalian mempelajari istilah-istilah ini nih di sini di rumusnya. Ada HB nanti. Jadi kalau kalian lihat singkatan HB itu berarti dia harga pembelian. Ada juga HJ. HJ harga penjualan. Nah, kita langsung di sini jadi harga jual harus lebih besar daripada harga beli ya. Itu baru disebut dengan untung. Jadi untuk mencari untung ini nanti harga jual dikurangi harga beli. Awas jangan sampai tertukar. Jadi harga jualnya berapa, harga belinya berapa, itu kalian dapat menghitung untung. Nah, jadi nanti kalau misalnya di keuntungan ini nih, bisa aja soalnya ditanyakan persentase. Jadi kalau persentase itu berarti isinya persen kan nanti. Nah, rumusnya itu seperti ini. PU itu singkatan dari persentase keuntungan sama dengan U-nya itu adalah untung. Ini untungnya berapa? Nah, cara mencari untungnya seperti yang di samping ini. HJ dikurangi HB. Jadi nanti kalau kalian mau mencari untung, kalian mungkin langkah pertama harus mencari ini dulu. HJ dikurangi HB, baru masuk ke rumus ini. HB di sini harga belinya berapa yang ada di soal, kalikan 100%. Nanti ini isinya persentase. Nah, yang kedua bisa aja nanti yang ditanyakan itu harga jualnya. Jadi harga jualnya ini tidak ada biasanya. Yang diketahui hanya harga beli dan persentase keuntungan. Nah, rumusnya seperti yang kalian lihat. Di situ ada dua tahap. Ini tahap pertama, ini tahap kedua. Jadi tahap pertama kalian harus cari untung dulu. Nah, cara cari untungnya bukan HJ dikurangi HB, tapi persentase keuntungan dikali HB. Nanti kita lihat langsung di contoh soal ya. Setelah kalian dapat untung ini, baru kalian dapat mengerjakan ke langkah kedua. Jadi untuk menentukan harga jual, kalian ada dua tahap ya. Nah, di sini menentukan harga pembelian. Kalau tadi ditentukan harga penjualan, nah ini harga pembeliannya yang nggak ada. Di sini kalau harga pembeliannya yang tidak ada, berarti kalian harus mencari diketahuinya itu dari harga jual dan persentase keuntungan. Rumusnya seperti ini yang kalian lihat. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini yang pertama ada, nah ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita lihat ya ini. Kita langsung aja. Kalau kalian mau menyelesaikan ini, nanti silakan boleh ditulis dulu diketahui atau apa dulu biar kalian
mudah mengerjakannya ya. Kita tentukan dulu di sini apakah ada harga beli, harga jual atau persentase. Seorang pedagang membeli 1 unit TV dengan harga 3.200.000. Berarti membeli, berarti ini 3.200.000 itu adalah harga beli. Harga belinya itu 3.200.000. Kemudian ia menjual TV tersebut, dijual. Berarti kalau dijual ini sebagai nanti harga jual. Harga jualnya itu 3.600.000. Nah, tentukan persentase. Berarti ini tadi PU-nya yang ditanyakan. Nah, berarti tadi di yang slide sebelumnya setelah kalian lihat rumusnya, Ibu akan perlihatkan kembali. Nah, berarti kalian menggunakan rumus yang mencari persentase. Berarti ini rumus yang pertama. Silakan kalian langsung masukkan ke sini. Nanti rumusnya itu PU sama dengan U per HB dikali 100%. Nah, jadi kalian nanti tinggal hitung. Jadi PU-nya berapa nih? Cari dulu untungnya. Untungnya tadi kan kalian dapatkan dari HJ dikurangi HB. Jadi tinggal kalian jumlah. Nanti kalian dapat persentasenya. Isinya ini harus 100% ya. Nah, untuk menghitung persentase, ini persentase yang akhir ini biarkan aja. Jangan terkecoh dengan persentase ini, tanda persen ini. Kita lihat langsung yang kedua. Nah, di sini yang kedua kita tentukan dulu Pak Wahyu membeli. Berarti ini juga sebagai harga beli. Harga belinya Pak Wahyu itu katanya 120 juta nih beli tanah. Kemudian dia menjual kembali tanah tersebut dengan keuntungan. Nah, di sini ada persentase, berarti ini bukan harga jual. Walaupun di sini ada kata-kata jual, tapi yang diketahui adalah persentase. Berarti ini persentase keuntungannya 20%. Yang ditanyakan berapa harga jual. Berarti ini menggunakan rumus yang kedua. Yang tadi ada 2 tahap itu. Yang pertama kalian tahap pertama kalian cari untungnya dulu dari PU dikali dengan HJ ya, HB. Jadi kalian cari jadi untungnya dulu, cari dari persentase untung dikali harga beli. Nah, nanti kalian masukkan ke sini, ini dikali ya. PU-nya di sini 20% atau kalian dapat tulis 20/100. Kenapa kita tulis seperti ini? Karena ini nanti akan kita kalikan dengan harga beli. Jangan bentuknya tetap seperti ini ya, kecuali yang tadi pertama. Dikali harga belinya berapa sih? Harga belinya tadi kita dapatkan 120 juta. Nah, kalian hitung nanti dapat berapa, terus sudah selesai tahap ke-1, kalian lanjut ke tahap kedua tadi. Nah, tahap keduanya bisa dilihat di slide sebelumnya. Tadi mencari harga jual. Kira-kira rumusnya apa? Lihat di slide sebelumnya. Nah, kalau yang ini, yang ketiga kita tentukan di sini seorang pedagang menjual. Berarti ini harga jual. Harga jualnya 1.380.000. Memperoleh keuntungan 15%. Berarti ini keuntungannya bukan diketahui rupiahnya, tapi persentasenya, berarti PU-nya yang diketahui. 15%. Berapa harga beli? Nah, yang ditanyakan ini harga beli. Kalau ini tadi yang ditanyakan harga jual. Nah, ini bisa kalian gunakan rumus yang ketiga tadi. Kalau kalian mau lihat lagi, ini. Nah, yang ketiga itu mencari harga pembelian. Yang ini tadi mencari harga penjualan. Nah, ini ya, lihat ya. Awas jangan sampai tertukar, tambah atau kurangnya pun jangan sampai salah. Silakan nanti lanjutkan ke rumus yang mencari harga jual. Apa rumusnya? Masukkan angka-angka ini. Dicoba dulu sendiri ya. Silakan ini boleh nanti kalian kerjakan ya. Ini latihan 1, ada 3 soal. Boleh di screenshot dulu karena ini nanti akan menjadi tugas kalian. Nah, yang selanjutnya Ibu akan bahas mengenai kerugian. Nah, kalau tadi keuntungan itu kalau harga penjualan lebih besar, ini kalau di kerugian ini dia lebih kecil. Jadi pas kalian jualan itu di sini katanya kok jualannya jadi harganya
lebih kecil dari waktu kalian misalnya modal, berarti itu kalian kondisinya adalah rugi. Nah, di sini kerugian itu harga jual lebih kecil dari harga beli. Kalau tadi harga jual lebih besar ya kalau keuntungan. Untuk mencari rugi di sini HB dikurangi HJ. Nah, kalau tadi untung nih. Nah, kalau untung tadi rumusnya itu HJ dikurangi HB, kebalikannya. Karena HJ-nya lebih besar. Kalau mencari rugi, HB-nya yang lebih besar. Jadi dibalik rumusnya. Jangan sampai tertukar ya, nanti salah mengerjakan. Nah, ini juga sama, menentukan persentase kerugian. Ini atasnya diganti aja kalian. Kalau rumus yang ininya sama, ininya jadi PR, berarti persentase rugi. Ini mencari rugi itu kan tadi HB dikurangi HJ, seperti ini. Jadi udah kalian di soal dapat HB-nya berapa, udah dapat harga jualnya berapa, kalikan 100%, nanti dapat persentasenya. Nah, terus di sini menentukan harga jual. Sama, ini juga seperti yang tadi. Kalau misalnya yang tadi kalau misalnya rugi, harga beli dan persentase kerugian di sini diketahui ya. Jadi kalian yang pertama lakukan itu cari rugi tapi dari persentase kerugian dikali harga belinya berapa. Ini tahap pertama. Nah, nanti tahap keduanya ke sini. Ini menentukan harga jual kalau diketahui harga beli dan persentase kerugian. Nah, kalau yang ketiga ini menentukan harga pembelian. Tadi juga sama, yang ketiga menentukan harga pembelian. Nah, ini yang diketahuinya biasanya harga jual sama persentase kerugiannya. Rumusnya sama, tapi beda di sini. Ini nih. Kalau tadi di keuntungan itu dia tambah PU. Kalau misalnya di kerugian itu dia kurangi PR. Jadi jangan sampai tertukar di sini. Bedanya di sini nih. Boleh nanti kalian catatnya berdekatan agar kalian bisa tahu bedanya rumus kerugian sama keuntungan. Kita langsung ke contoh soal di sini. Nah, di sini ada 2 soal. Kita tentukan dulu, Pak Yusuf memiliki sebuah HP yang ingin dijualnya. Sewaktu membeli HP tersebut, Pak Yusuf membayar. Berarti ini waktu membeli. Ini jadi harga beli. Harga belinya itu 2 juta. Di sini kemudian ia menjual dengan harga jual. Berarti ditentukan harga jual 1.800.000 nih. Yang ditanyakan persentase kerugian. Berarti PR-nya berapa? Kalian masukin ke rumus yang tadi, masukin angka-angka ini, dapat persentasenya. Yang kelima di sini, nomor 5 ya. Sarah menjual laptop ke saya. Menjual berarti di sini sebagai harga jual 3.960.000. Terus katanya Sarah menderita kerugian di sini. Berarti yang diketahuinya itu bukan nominalnya, tapi persentasenya. Berarti PR-nya sudah ada 12%. Yang ditanyakan harga beli. Nah, harga beli berapa? Berarti kita pakai rumus yang mana kira-kira ya kalau mencari harga beli di kerugian. Mencari harga beli. Nah, berarti pakai yang ketiga. Rumusnya yang ini. Nah, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya ke dalam rumus yang sudah kalian punya barusannya yang sudah Ibu jelaskan. Silakan ini dicatat ya. Jadi latihan soalnya itu latihan soal 1 tadi ada 3 soal, latihan soal 2 ini ada 2 soal, totalnya 5 soal. Jadi silakan dikerjakan di buku tulis beserta caranya, dicatat juga materinya tadi. Kalau misalnya kalian sudah selesai menjawab, nanti Ibu akan sediakan form untuk kalian mengirim tugas di Google Classroom ya. Kalau ada yang tidak paham boleh nanti tanyakan ke Ibu via WA atau tanyakan kepada temannya. Boleh diskusi secara online ya dengan temannya. Nah, mungkin sekian dari Ibu untuk pertemuan hari ini mengenai keuntungan dan kerugian. Silakan dikerjakan dahulu latihan soalnya. Jadi ada 5 soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.